Halo, perkenalkan nama saya Maharani Dian Permanasari. Saya dosen di Desain Produk ITENAS. Untuk mata kuliah yang saya ampu adalah Green Design. Kali ini saya akan menjelaskan tentang RPS Green Design, yaitu mata kuliah DPP 356, dan juga contoh kasusnya, inovasi berkelanjutan berbasis pelepah pisang. Mata kuliah Green Design ini berkode DPP 356 dengan bobot SKS-nya 3 dan dibuka di semester genap. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip Green Design yang diimplementasikan pada produk, serta memberikan kemampuan merancang produk sederhana yang mengimplementasikan prinsip-prinsip Green Design tersebut. Untuk RPS ini dilengkapi dengan capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang diantaranya antara lain mampu menjelaskan kembali definisi tentang Green Design, Sustainable Design, dan Eco Design, lalu menjelaskan kembali tentang pentingnya Sustainability Report sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban desainer saat memproduksi karya desain. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kritik dan memberikan solusi terhadap produk-produk minimal 3 buah yang tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip desain berkelanjutan. Setelah itu, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis prinsip-prinsip Green Design pada produk yang didesain oleh mahasiswa peserta mata kuliah ini. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan bisa mempresentasikan dengan baik secara visual dan oral hasil analisis sustainability report yang dilakukan. Contoh penerapan Green Design dalam penelitian dan pengabdian berbasis pelepah pisang yang telah saya lakukan, yaitu karena pelepah pisang adalah material alami yang berlimpah namun sering dianggap sebagai limbah pertanian. Lalu saya melakukan pendekatan partisipatif dalam pengembangan produk kerajinan fungsional untuk membuka peluang kolaborasi dengan komunitas lokal. Nilai keberlanjutan menjadi fokus utama dalam mengolah pelepah pisang menjadi produk bernilai ekonomis. Selain itu, inklusivitas dalam desain memungkinkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk individu berkebutuhan khusus dalam proses kreatif. Di sini saya melengkapi dengan metode Double Diamond dari Design Council yang telah diperbarui per Juli 2025. Fokus penelitiannya adalah eksplorasi pelepah pisang sebagai material alami dengan karakteristik unik untuk pengembangan produk berkelanjutan. Lalu pengembangan produk fungsional dengan memperhatikan aspek estetika dan fungsi. Dan pendekatan partisipatif dalam proses penelitian melibatkan komunitas lokal, mahasiswa, serta mitra institusi. Dan kegiatan ini membangun jejaring kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat ekosistem riset dan implementasi hasil penelitian. Sangat sejalan dengan metode Double Diamond yang telah diperbarui oleh Design Council ini. Salah satu inovasi penelitian yang telah saya lakukan terkait dengan pengembangan pelepah pisang sebagai material terbarukan adalah melapisi dengan beeswax alami untuk meningkatkan ketahanan dan karakteristik fisik dari pelepah pisang. Lalu peningkatan sifat water resistant pada material pelepah pisang sehingga memperluas potensi aplikasi produk. Dan bisa dikembangkan sebagai bahan dasar kemasan makanan biodegradable yang aman serta ramah lingkungan. Untuk penelitian ini telah dipublikasikan dalam jurnal internasional Tropical Agricultural Science yang bereputasi Scopus Q3, sehingga memperkuat posisi riset material pelepah pisang di Indonesia di global. Penelitian saya tentang pelepah pisang juga terkait dengan nilai budaya dan kearifan lokal. Jadi terutama penelitian nilai-nilai budaya tanaman pisang dalam konteks masyarakat Jawa sebagai bagian dari kearifan lokal. Pisang memiliki makna filosofis yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Jawa dan simbol keberlanjutan serta siklus hidup yang terus bersambung mencerminkan nilai regenerasi. Penelitian ini menjadi jembatan inovasi dan tradisi dan menciptakan pemahaman akan produk yang tidak hanya fungsional tapi juga kaya akan makna budaya. Dalam melakukan kegiatan penelitian maupun pengabdian, saya melakukan pendekatan partisipatif. Jadi, keterlibatan aktif komunitas lokal sebagai mitra utama dalam proses pengembangan produk serta transfer pengetahuan. Mahasiswa juga berperan sebagai mitra kolaboratif akademik yang membantu proses riset dan dokumentasi. Institusi akademik dan industri sebagai pendukung keilmuan, teknologi, dan akses pasar.
Penelitian saya sangat terkait erat dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena melibatkan komunitas lokal. Jadi kami melakukan pelatihan bagi komunitas petani pisang untuk mengolah pelepah pisang kering menjadi bahan baku produk kerajinan yang bernilai ekonomis. Dan pengembangan keterampilan teknis dalam pengolahan material ini termasuk dalam teknik pengeringan, pembahanan, pelepah pisang, pewarnaan alami, serta finishing. Pengolahan pelepah pisang menjadi kertas seni sebagai media terapi dan ekspresi kreatif juga kami lakukan, dan kami membuat buku bahan ajar sehingga bisa digunakan oleh kalangan yang lebih luas lagi. Dampaknya adalah peningkatan pendapatan komunitas lokal, pengurangan limbah pertanian, serta pelestarian. Berangkat dari kegiatan pengabdian yang telah kami lakukan, kami juga mengembangkan program inklusif edukatif. Jadi, pelepah pisang bisa diolah sebagai kertas seni dan menjadi media terapi bagi individu berkebutuhan khusus dengan spektrum autisme. Kertas dari pelepah pisang ini menjadi sarana untuk beraktivitas journaling dan juga menggambar untuk membuat ilustrasi yang dapat membantu pengembangan sensorik serta ekspresi diri mereka. Pendekatan terapi yang menggunakan pelepah pisang ini sebagai kertas menggabungkan aspek taktil, visual, dan emosional dalam proses kreatif. Kami juga telah membuat modul bahan ajar dan materinya telah dirangkum agar dimanfaatkan secara lebih luas oleh pendidik dan terapis, fasilitator seni, serta pendamping komunitas. Kegiatan pengabdian yang dilakukan juga mendapatkan banyak apresiasi, jadi kami bisa berkolaborasi serta memastikan keberlanjutan program pengabdian ini. Jadi kami sempat membuat lomba desain poster bertema pisang untuk siswa SMA atau SMK se-Indonesia, mendorong sinergi antara kreativitas, pelestarian budaya, dan keberlanjutan alam. Lalu juga ada pameran inklusif bertema pisang yang melibatkan individu dengan spektrum autisme untuk mempresentasikan karya mereka dalam ruang apresiasi publik. Dan ada juga peluang kerjasama dengan peneliti antropologi budaya dari luar negeri, khususnya yang berfokus pada pisang yang berasal dari kawasan Amerika Tengah, Afrika, dan Asia. Kesimpulan dari integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan, jadi kami ada siklus berkelanjutan
ini sangat terkait dengan prinsip dari green design, jadi ada integrasi, menciptakan siklus berkelanjutan yang saling memperkuat, lalu terwujud ekosistem yang responsif, terutama dalam ekosistem riset yang responsif terhadap konteks sosial dan lingkungan setempat ya. Dan ada transformasi yang berdampak karena kegiatan ini tidak berhenti pada pencapaian akademik saja, hanya penelitian saja, namun juga meluas menjadi strategi transformasi yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui program-program pemberdayaan dan edukasi. Lalu keilmuan aplikatif, pengembangan keilmuan ini menjadi fokus untuk memadukan aspek teoritis yang praktis untuk menghasilkan solusi nyata bagi permasalahan lingkungan dan sosial. Demikian perkuliahan Green Design dari saya sebagai perkenalan. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya dengan topik yang berbeda.